Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial mengenai GitHub dan GitLab. Oke, di sini kita akan bagaimana caranya untuk bekerja dengan GitHub dan juga GitLab. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita buka web browser, lalu kita yang pertama terlebih dahulu kita akan bekerja dengan GitHub. Kita masuk ke website resminya. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun dari GitHub. Kita sengot dulu. Nah, ini adalah website resmi dari GitHub ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman jika belum mempunyai akun bisa ke sign up. Nah, di sini bisa langsung isi data diri ya. Nah, di sini email, diikuti saja langkah-langkahnya. Nah, di sini saya asumsikan bahwa teman-teman sudah mempunyai akun dari GitHub. Lalu di sini kita login. Nah, ini merupakan tampilan dari GitHub, di mana di sini terdapat beberapa menu, yaitu terdapat pull request, issue. Nah, pull request ini yaitu request yang terdapat di dalam repository. Di sini ada issue nih, issue, marketplace, dan explore. Dan di dalam sini di dalam simbol tambah kita dapat membuat new repository, import repository, new Git organization, dan new project. Dan di sini untuk lengkapnya kita bisa melihat profile, repository, dan kode ya. Nah, di sini kita coba ke profile. Nah, di sini akan ditampilkan nih teman-teman dari overview ya, secara garis besar ini project atau repository yang terdapat di dalam GitHub kita. Kalau baru membuatnya pasti di sini akan kosong. Nanti kita akan membuatnya. Di sini kita dapat lihat repository-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan membuat new repository. Nah, kita buat repository belajar Git. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak ya. Ini juga kita bisa lakukan untuk private dan juga public. Jadi kalau public itu semua orang bisa mengakses repository kita nih. Atau private itu hanya kita saja yang dapat mengaksesnya. Nah, kita dapat juga add readme, kita checklist saja. Selanjutnya kita create repository. Nah, ini sudah berhasil ya repository kita nih dalam kode. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ke sini ke your repository. Nah, maka di sini terdapat nih teman-teman belajar Git yang sudah tadi dengan keterangan public ya. Jika lihat di overview sama. Nah, overview ini suatu populer repository ya. Kita masuk lagi ke dalam sini. Lalu di sini kita akan mencoba menambahkan file nih teman-teman. Kita bisa ke sini, add file, lalu create dan upload. Nah, asumsikan di sini kita membuat upload ya teman-teman. Coba kita ke sini dulu, kita buat teks baru. Teks misalkan belajar Git. Oke. Di sini kita kasih keterangan belajar Git. Oke, kita save lalu kita close.
Nah, selanjutnya di sini kita upload nih filenya. Upload, kita choice. Selanjutnya kita ke desktop, lalu belajar Git. Nah, kita upload nih teman-teman. Nah, di sini setelah itu kita bisa kasih keterangan nih. Kasih keterangan ataupun langsung saja kita bisa commit change. Nah, maka di sini terdapat nih teman-teman belajar Git di dalam repository kita. Lalu jika kita ingin mengubahnya, kita bisa klik. Kita bisa di sini nih ada edit ya, edit atau delete. Nah, kita edit saja. Misalnya belajar Git. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan commit kembali untuk mengeset perubahannya. Oke, kita masuk ke kode, lalu di sini update belajar Git ya. Now, sekarang. Coba kita cek kembali. Nah, di sini sudah berisi part 2 ya. Part 2. Kita juga dapat melihat nih di inside. Coba kita ke network. Nah, di sini. Di sini jadi di sini nanti ada owner dan di sini pada tanggal 21 ya. Tadi kan kita membuat nih istilah commit, lalu di sini kita akan mengupload ya titiknya tuh. Titiknya add file via upload. Ada keterangannya. Lalu di sini update belajar Git. Nah, di sini kita lakukan update. Jadi nanti setiap ada perubahan, maka di sini kita dapat melihatnya di bagian network. Oke, di sini juga kita bisa menambahkan kontributor. Seperti itu. Di sini ada pull request nih. Nanti untuk pull request sendiri itu bisa kita gunakan ketika kita bisa bekerja dengan tim, teman-teman. Jadi nanti ketika kita bekerja dengan tim, ada yang push ke dalam repository kita, maka itu akan muncul terlebih dahulu di sini. Selanjutnya akan digabungkan ke dalam kode ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke GitLab. Nah, di sini GitLab ya, teman-teman. GitLab, lalu di sini untuk register tentunya. Dan saya asumsikan teman-teman sudah mempunyai akun GitLab. Kita login. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan username dan juga password. Atau bisa teman-teman login menggunakan sosial media ya. Bisa menggunakan GitHub juga. Nah, kita sign in. Nah, di sini perbedaan dari tampilannya teman-teman. Di mana ini menunya terdapat di sini nih. Menu di sini dan di sini ada project. Nah, ini project, ini group, milestone, dan environment ya. Dan untuk fitur-fiturnya teman-teman sudah dibahas di dalam part pertama ya. Nah, ini untuk your project ya. Jadi project apa saja yang kita miliki nanti akan muncul di sini. Di sini ada suatu isu nih, isu ini to-do list, ini support dan juga di sini ya untuk profile. Dan kita akan ke bagian project. Di sini project kita klik, lalu di sini kita akan create new project ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa create blank project, create from template, run cd import project ya. Jika teman-teman punya project GitLab bisa diimport di sini. Kita create blank saja. Nah, di sini kita bisa atur nih teman-teman. Nah, saya ganti
Ini untuk project nama ya. Jadi belajar sama belajar Git. Nah, nanti akan muncul secara otomatis Slack. Di sini kita dapat private dan public. Kita public saja. Oke, seperti ini. Description tidak usah. Nah, ini bebas ya teman-teman. Kita create. Nah, di sini kita sudah berhasil nih membuat project belajar Git. Nah, di mana di sini terdapat satu commit dan satu branch. Lalu apa itu branch? Itu branch itu suatu percabangan ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa meremotnya nih. Nanti pada tutorial selanjutnya ini akan dibahas. Kita juga dapat berkolaborasi dengan tim. Hampir sama untuk seperti GitHub. Di sini kita juga dapat menambahkan file ya. Nah, di sini kita bisa new file, upload file. Coba kita upload yang tadi ya. Kita ini target branch, pastikan ini ke dalam main atau ke dalam branch yang sedang kita buka ya. Kita upload nih. Nah, ini dapat terlihat yang sudah kita upload nih. Jika kita ke bagian repository, nah kita sudah melihat nih file baru dengan nama belajar Git. Di sini juga kita dapat mendownload, open atau delete dan replace ya teman-teman. Nah, ini bagian commit ini maksudnya seperti tadi, yaitu yang pertama nih, upload new file. New file, saya kan tadi mengupload file. Selanjutnya di sini yang pertama kan kita membuat suatu repository dan yang kedua kita mengupload file. Jadi nanti ketika ada perubahan nih di sini, perubahan dari file, maka nanti kita dapat melihatnya. Misalkan oke, cancel, open, coba. Nah, ini bisa melihat langsung. Nah, kita edit teman-teman. Part 2 ya. Kita commit nih. Commit change. Nah, di sini sudah terubah nih. Coba kita kembali ke commit. Nah, di sini update belajar Git. Nah, di sini sudah terekap ya. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan kontributor jika nanti kita bekerja dengan tim. Ini isu, ini merge request, nanti akan dibahas. Oke, mungkin sekian cara untuk bekerja dengan GitHub dan juga GitLab. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.